warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabar anak-anak ibu sekalian? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja dan dalam lindungannya. Oke, sebelumnya ibu ingin bertanya, apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Oke, jika sudah siap, Bu minta hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran pada hari ini disimpan terlebih dahulu ya. Nah, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kepada ketua kelas, dipersilakan untuk memimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, di sini Ibu ingin mengecek kehadiran dari anak-anak Ibu sekalian. Oke, di sini Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Yang pertama, Acica Lucia Ananda. Hadir, Bu. Hadir. Ade Andriani. Hadir. Ainul Cahyati. Saya, Bu. Oke, Bella Prinasari. Hadir, Bu. Clarissa Octavia. Hadir, Bu. Eka Indriana. Hadir, Bu. Fatmalia Agusti. Saya, Bu. Oke. Fazila. Saya, Bu. Feni Windiasari. Hadir, Bu. Halimatus Sadia. Saya, Bu. Oke, Ika Lestari. Hadir, Bu. Ismi Istiaza. Hadir, Bu. M. Hafid. Saya, Bu. Oke. Saleh. Saya, Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua ya anak-anak ibu sekalian. Nah, baik, pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Sekarang ibu ingin bertanya nih kepada anak-anak ibu sekalian, ada yang masih ingat apa saja komponen dari darah? Oke, ya Andi, apa saja komponen dari darah? Betul sekali Andi. Nah, komponen dari penyusun darah itu ada plasma darah dan sel darah. Nah, sel darah itu sendiri ada 3 ya. Ada sel darah putih, sel darah merah, dan keping darah. Oke, baik anak-anak ibu semua ternyata masih ingat mengenai materi sebelumnya. Baik, pada materi hari ini kita akan membahas mengenai sistem koordinasi. Oke, dengan tujuannya yakni yang pertama, mengetahui fungsi dan struktur dari sel syaraf, yang kedua dapat mengetahui bagaimana mekanisme penghantaran impuls, dan yang ketiga dapat membedakan antara gerak biasa dan gerak refleks. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ibu sekalian, apabila misalnya nih kaki kita menginjak paku, maka secara otomatis kaki kita akan mengangkat ya. Ya, ada yang tahu semua itu diatur oleh siapa? Ya, Clarissa, diatur oleh siapa? Ya, betul sekali Clarissa, semua itu diatur oleh sistem koordinasi. Nah, sistem koordinasi termasuk di dalamnya yakni sistem syaraf. Adapun sistem syaraf ini berperan dalam mengatur fisiologis dari organ-organ tubuh. Nah, sistem syaraf tersusun dari sel-sel syaraf atau yang disebut dengan neuron. Betul sekali, disebut dengan neuron. Oke. Nah, di sini Ibu ada sebuah gambar mengenai sel saraf atau neuron. Nah, sel saraf atau neuron ini terdiri dari organel-organel penyusunnya, dimulai dari dendrit, kemudian badan sel, inti sel, akson, selubung milin, sel Schwann, modus Ranvier, dan sinapsis. Oke, yang pertama di sini ada dendrit. Ada yang tahu apa itu fungsi dendrit? Ya, Bella? Ya, benar sekali. Jadi, fungsi dendrit ini merupakan menerima rangsangan dan menghantarkannya menuju ke badan sel. Itu fungsi dari dendrit. Nah, pengertian dari dendrit itu sendiri merupakan penjuluran ataupun cabang-cabang penjuluran dari si neuron itu sendiri. Oke, selanjutnya di sini ada badan sel. Badan sel ini berfungsi untuk menerima rangsangan yang diterimanya dari dendrit untuk diteruskan menuju ke akson. Di sini ada inti sel atau nukleus. Nukleus ini berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas dari sel syaraf itu sendiri. Nah, di sini ada akson. Akson ini berfungsi untuk menerima rangsangan yang diterimanya dari badan sel untuk diteruskan ke sel saraf atau neuron lainnya melalui celah sinapsis. Nah, melalui celah sinapsis. Jadi sinapsis itu sendiri merupakan titik temu antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Oke. Selanjutnya ada selubung milin. Nah, selubung milin ini merupakan pembungkus dari si akson itu sendiri. Nah, di dalam selubung milin ini terdapat sel Schwann. Sel Schwann ini berfungsi untuk memberi makan bagi metabolisme dan regenerasi dari si akson itu sendiri.
Dan yang terakhir ada nodus Ranvier. Nah, fungsi dari nodus Ranvier ini berfungsi untuk mempercepat penghantaran dari impuls itu sendiri. Oke, sampai di sini apakah sudah jelas? Dan apakah dari anak-anak ibu ada yang ingin ditanya? Silakan jika ada. Saya Bu. Ya, silakan Eka, ingin bertanya apa nak? Apa saja sih Bu jenis-jenis sel saraf? Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari anak Ibu ya. Jadi jenis-jenis dari sel saraf itu ada 3. Ada sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf konektor. Nah, yang pertama ada sel saraf sensorik. Nah, sel saraf sensorik ini berfungsi untuk meneruskan rangsangan yang diterima dari indera menuju ke otak atau sumsum tulang belakang. Sedangkan untuk sel saraf motorik itu berfungsi untuk meneruskan rangsangan yang diterima dari otak atau sumsum tulang belakang menuju ke otot ataupun kelenjar tubuh. Dan yang terakhir ada sel saraf konektor, ini berfungsi untuk menghantarkan rangsangan yang diterima dari sel saraf sensorik menuju ke sel saraf motorik. Oke, bagaimana? Apakah sudah bisa diterima jawabannya dan sudah jelas, anak ibu? Siap sudah Bu. Oke, bagus ya untuk pertanyaannya. Baik, jika sudah jelas dan tidak ada pertanyaan selanjutnya, di sini ibu minta kepada anak-anak ibu sekalian untuk membagi ke dalam 4 kelompok untuk mendiskusikan mengenai gerak biasa atau gerak sadar dan gerak refleks. Nah, Ibu beri waktu selama 15 menit cukup? Cukup Bu. Oke, baik, cukup. Silakan untuk anak-anak Ibu mendiskusikannya di dalam kelompok masing-masing. Dan apabila ada pertanyaan ataupun hal-hal yang tidak dipahami, bisa bertanya langsung kepada Ibu ya. Oke, sudah cukup ya 15 menit waktunya. Di sini Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu minta di sini perwakilan sel acak dari kelompok 1 dan kelompok 4. Terlebih dahulu dipersilakan kepada kelompok 1. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus ya diskusi dari kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 4 dipersilakan untuk perwakilan dari kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan juga untuk kelompok 4 dan kita semua yang telah melakukan diskusi pada hari ini. Bagus ya, anak-anak ibu sekalian sudah mendiskusikan mengenai gerak biasa atau gerak sadar dan gerak refleks dengan bagus. Nah, yang pertama kan tadi sudah dikatakan oleh kelompok 1 dan 4 perwakilannya bahwa gerak sadar dan gerak refleks itu berbeda. Di mana gerak sadar atau gerak biasa itu mekanisme dimulai dari rangsangan, kemudian menuju ke sel saraf sensorik, dari sel saraf sensorik menuju ke otak, dari otak menuju ke sel saraf motorik, dan terakhir menuju ke efektor. Nah, sedangkan untuk gerak refleks ini bedanya, tadi kalau untuk gerak sadar dengan otak, di gerak refleks itu dengan sumsum tulang belakang. Mekanismenya dimulai dari adanya rangsangan disalurkan menuju ke sistem atau ke sel saraf sensorik, dari sel saraf sensorik menuju ke sumsum tulang belakang, sumsum tulang belakang menuju ke sel saraf motorik, dan yang terakhir yakni menuju ke efektor. Oke, terima kasih untuk anak-anak ibu sekalian. Nah, jika sudah, apakah ada yang bisa menyimpulkan mengenai materi pembelajaran pada hari ini? Ya, kepada anak ibu Acica dipersilakan. Baik, bagus sekali Acica, dan terima kasih telah memberikan kesimpulan pada materi pembelajaran pada hari ini. Jadi intinya pembelajaran pada hari ini kita membahas mengenai sistem syaraf, di mana sistem syaraf itu tersusun dari serabut-serabut saraf atau sel-sel saraf yang disebut dengan neuron. Neuron ini memiliki berbagai organel-organel yang berfungsi untuk mekanisme dari penghantaran impuls itu sendiri. Nah, untuk gerak ada 2 ya tadi, gerak biasa atau gerak sadar dan gerak refleks. Bedanya kalau gerak sadar dari sel saraf sensorik langsung menuju ke otak, sedangkan kalau untuk gerak refleks dari sel saraf sensorik menuju ke sumsum tulang belakang ya. Terima kasih. Ibu minta anak-anak ibu sekalian tetap belajar di rumah mengenai materi hari ini dan materi selanjutnya, supaya di pembelajaran selanjutnya anak-anak ibu tetap aktif dan semangat karena sudah ada bekal sebelumnya belajar di rumah ya. Oke, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari ibu. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.